Kemudian kena diabetes, jadi gula darah normal, gitu kan? Guru-guru tunggu, doanya tidak dikasih, tapi kita dijauhkan dari penyakit. Ya. Atau bentuk yang ketiga, pengabulan doa itu ketiga. Doa kita nggak dikabulkan, artinya nggak dikasih apa yang kita minta, kita juga tidak terjauhkan dari keburukan, tapi doa kita menjadi tabungan di akhirat. Ini bentuk pengabulan ini. Maksudnya gimana? Bukan tidak ambil suatu saat nanti ketika kita itu telah itu di hadapan Allah Azza wa Jalla, kita itu dibikin kaget-kaget ya Allah. Wa alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Fa ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syara ayakunna akraman nas falyataqillah wa man syara ayakunna akraman nas falyatawakkal." Sedekah bersedekah. Sesepuh tidak sesepuh yang Allah hormati ketemu dengan sesepuh hati. Yang pertama untuk Ketua Habib Besar yang diwakili Bapak Nyaman, yang semoga senantiasa dilimpahi rahmat keberkahan beserta Ibu Sri. Ada Ketua Habib Berica sudah senantiasa berinteraksi. Bapak JM, Pak Bucoro, akan koordinasi bareng dengan kelas senior semua kaum muslimin insyaallah yang semoga senantiasa dilimpahi keberkahan sehat sehingga kemudian tetap fit. Jadi kalau kata Pak Nyaman tengah 6 jelang maghrib, padahal sekarang maghribnya suruhnya itu sudah dari tengah 6 lebih 5 menit, jadi bikin deg-degan. Dari situ Masya Allah kita masih diberi nikmat sehat dan juga Allah masih memberkati ibadah. Ayo kita jangan sia-siakan, ini nikmat besar yang harus kita syukuri. Kaum muslimin bersyukur. Sebelumnya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang sifat dan Islam dan dunia. Kaum muslimin, 4 hari yang lalu saya baca tentang kejadian yang ada di Kalideres. Satu keluarga berempat meninggal dan ternyata baru ketahuan setelah 3 pekan. Sehingga semuanya sudah dalam keadaan mohon maaf membusuk, mengering, bahkan sebagian dari mereka sudah nyaris terpisah bagian kepalanya. Kalideres. Usianya 71 tahun, adiknya 68, istrinya juga 68, kemudian ada anaknya yang baru 42 tahun. Saya kaitkan dengan kondisi hari tua itu mungkin semacam itu. Yang nanti kita akan coba petik di sinilah urgensi menjalin silaturahim dan persaudaraan ada di situ. Ini naudzubillah, jangan sampai kemudian ada anggota hati yang ternyata juga tercecer semacam itu, bahkan mungkin sudah sepuh, mungkin anak-anaknya mungkin sudah kerja di luar kota dan seterusnya, kemudian sakit bahkan tidak ada yang tahu. Ini pentingnya di sini urgensi dari hati di sini. Untuk itu, kamu sekalian dari sini kita akan coba tengok sebenarnya apa sih keutamaan menjaga hubungan persaudaraan. Nanti kita tengok keutamaannya apa. Karena saya yakin ini bukan perkara mudah. Kalau misalnya Bapak Ibu harus berkunjung ke tempat teman lama, dengan saya yakin harus mengeluarkan energi, meluangkan waktu, bahkan mungkin tidak sedikit dan juga harus dikeluarkan. Kalau itu hanya sekedar mungkin berkunjung saja, tidak ada satu motivasi yang sifatnya ukhrawi, tidak ada motivasi yang sifatnya adalah mencari kemuliaan dari Allah, akan jadi hitung-hitungan dan itu akan menjadi terasa berat. Untuk itu akan kami tunjukkan sebenarnya apa sih keutamaannya jika kita itu kemudian siap menjalin hubungan persaudaraan sekalipun dengan teman-teman
kantor dulu atau mungkin sekerja dulu, perusahaan itu bukan bagian daripada mungkin hubungan kekerabatan dan sebagainya. Kita juga tengok nanti seperti apa insyaallah kemudiannya, dan nanti di antara perkara yang bisa menguatkan persaudaraan silaturahim antara sahabat itu nanti kita juga akan mencoba bahas insyaallah di kesempatan siang hari ini. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin bersyukur. Faktanya kita tidak dapat hidup sendiri. Sekaya apapun kita, ada saatnya ternyata harta yang kita miliki tidak bisa menolong masalah yang kita hadapi. Sekuat apapun fisik kita, juga ternyata sunatullahnya. Kalau kita tengok di dalam surat Yasin ayat 68, ini sunatullah, ini sudah kayaknya susah untuk dilawan, bahkan tidak bisa dilawan. Allah Ta'ala sudah berfirman, wa man nu'amirhu nunaqishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya akan kami kembalikan kepada awal penciptaan. Ini sunatullah, bahwa hidup kita itu seperti grafik. Grafik yang sifatnya nanti menurun, tidak kemudian menanjak itu tidak, tapi menurun. Kalau mungkin usia dulu 40-50 itu tadi gagah-gagahnya, jalan tegak, kaki dua bisa berlangkah dengan tegak juga. Tapi mungkin ketika sudah 70-80, kaki kita bertambah satu. Pakai apa? Tongkat. Bahkan bukan tidak mungkin, lama-kelamaan kaki kita jadi bundar. Apa itu kalau bundar? Pakai kursi roda. Bahkan aku tuh bilang, bukan tidak mungkin. Jadi sunatullah karena tadi nu'amirhu nunaqishu fil khalqi, akan dikembalikan seperti bayi lagi, sehingga kemudian bahkan fisik dan akal kita itu lemah, sehingga kemudian kita itu mungkin buang air besar, buang air kecil seperti bayi lagi di tempat tidur. Ini yang harus kita sadari, bahwa ternyata oke lah, sekuat apapun kita, ada saatnya bahwa kita tadi akan kembali kepada awal penciptaannya. Nunaqishu fil khalqi. Ya kalau kadang nanti kita renungkan lagi, ternyata anak kita mungkin sibuk dengan dunia. Mungkin ada yang kerja di Jakarta, di negara ini, bapak ibu tinggal di Banjarnegara, yang mungkin kerja bahkan di luar provinsi dan seterusnya. Saat itu kita akan sangat butuh. Sebenarnya jalinan persaudaraan dengan teman sekantor itu bukan sesuatu yang merepotkan, tapi kita butuh. Coba munculkan perasaan itu di dalam diri kita. Kita itu butuh dengan teman sekantor. Butuh kalau, karena kadang orang itu berpikirnya kan dari sini. Ngumpul gitu. Aku sore beri. Yang kadang membuat rasa berat kita ngumpul kan seperti itu, karena kita merasa bisa sendiri. Tapi kalau kita renungi, ya Allah, saya butuh. Anda mungkin bukan urusan tadi, bukan urusan harta, bukan urusan harta, tapi kita butuh mungkin untuk share. Kita butuh mungkin untuk ngobrol. Kita tuh mungkin butuh bercerita. Karena ternyata cerita ngobrol saja itu menjadi sesuatu yang menguatkan, menjadi energi. Coba kalau tengok yang kejadian kali tersebut. 4 tahun tidak pernah komunikasi dengan adiknya. 4 tahun, coba bayangkan. Adiknya sendiri nggak tahu apa sih yang dilakukan mereka. Gitu. Mereka menjadi tertutup soal ternyata memiliki pemikiran apa dan seterusnya. Oke lah, tapi kita sedang berbicara pentingnya bahwa kita itu kemudian berinteraksi sosial, termasuk tadi bahasanya adalah bagaimana kita itu menjadi persaudaraan. Dan kamu sering bersaudara. Dan faktanya, jadi laporan Pak Tri agak berganti. Rata-rata setiap tahunnya berapa? 20. Kalau itu tiba. Lagi sebentar itu ini malah boleh kok kumpulan ini malah jadi berbojo-bojo seolah malah jadi deg-degan. Tapi di situ letaknya bahwa kalau di sini itu ending daripada kehidupan kita, khusus sudah 60 dan seterusnya, bagaimana tetap bermakna, bagaimana tetap bernilai. Karena salah satu di antara perkara yang akan membuat kita itu kuat seperti saat fisik kita itu lemah, saat mulai akal kita itu mulai berkurang tadi, sudah seperti tambahkan. Tidak sedikit orang itu sudah merasa dirinya sampah. Saya bertemu dengan beberapa orang yang seperti itu. Ini yang kayaknya membuat umur itu kemudian tidak panjang itu yang merasa sudah tidak berguna. Di sini apa penting? Saya teringat dengan bapak saya sampai usia 88, ini masih aktif di PWRI. Kalau di sini HP dan kalau di luar sana itu
organisasi pensiun itu namanya PWRI, Persatuan Perdana Indonesia kalau nggak salah itu. Tapi kalau saya perhatikan, ada anak sih mungkin bilangnya, nggak usah ngoyo-ngoyo, di waktu yang omah baik, gitu kan, sudah nggak usah kemana-mana di rumah dan seterusnya, gawe kesel, dan seterusnya. Justru itu energi. Begitu tidak boleh keluar rumah dan seterusnya, suruh di rumah saja. Ada waktu-waktu periang-periangan dan seterusnya, jaga asam uratnya jelek kabur, kolesterolnya juga jumbo dan seterusnya. Energi itu ternyata dengan beraktivitas. Nah, dari sini kaum muslimin harus dimulai. Kita akan coba tunjukkan dulu betapa pentingnya ukhuwah, betapa pentingnya persaudaraan, betapa pentingnya kita jalin silaturahmi. Cuma ya itu tadi, ada persaudaraan rasa hamba. Kadang bahkan antara saudara atau mungkin teman dulu saja masih ada keganjilan. Kenapa? Dulu pernah saing-saingan dan seterusnya, dan itu ternyata terbawa sampai pensiun. Kadang bahkan ada kedengkian yang di dalam hati. Boleh saya katakan, sudah sering kami wanti-wanti kalau sudah sepuh-sepuh di antara penyakit hati yang harus berantas itu hasad. Apa itu hasad? Penyakit kronis yang nanti didefinisikan dulu. Hasad gambaran gampangnya itu yang namanya hasad itu sedih melihat orang lain susah, sedih melihat orang lain senang melihat orang susah. Teman sekantor dulu sama-sama sudah pensiunan, tahu-tahu mobilnya bisa ganti Fortuner, Bria. Dia udah pensiun masih bisa renovasi rumah, opnam. Tahu opnam di rumah sakit. Ini sama-sama udah pensiun, ternyata bahkan masih bisa prestasi dunianya kayak menanjak-nanjak. Ini hati di dalam dada itu rasanya gemeter, gitu ya, gemeter, panas gitu dan sebagainya. Itu namanya apa? Hasad. Dan ini pakai kronis gitu, kronis. Semarang yang pakai gending itu, sebenarnya itu harus semarang yang pakai gending itu hasad. Jadi kalau ibu-ibu badannya itu kurus, saya khawatir karena ada hasad. Kalau yang hatinya lebu-lebu itu badannya gemuk-gemuk. Itu bukan ujian dosa. Ya baik, kamu sendiri tersedih. Jadi kadang persaudaraan seperti itu. Kadang hamba orang mau kalau persaudaraan yang habis begini loh aku pria yo ora ono sing pede, aku nang rumah sakit yo ono sing peduli gitu dan seterusnya. Ayo coba kita dudukkan, coba kita lihat seperti apa sih kemuliaan. Baik, kamu sendiri tersedih. Sekarang saya ingin tunjukkan dulu apa sih kemuliaannya kalau kita berusaha untuk menjalin persaudaraan. Satu, kawasan. Ternyata menjalin hubungan persaudaraan atau silaturahim itu adalah sarana untuk menggapai rahmat Allah. Satu, sarana untuk menggapai rahmat Allah. Rahmat itu apa? Rahmat itu apa? Kasih sayang. Jadi kalau kita kepengen disayangi sama Allah, orang kalau sudah disayangi sama Allah apa sih? Gitu kan? Pasti ketika kita butuh dikasih, kalau kita itu mungkin menghadapi bahaya pasti ditolong, kalau kita itu menghadapi problematika pasti dikasih jalan keluar. Jadi kalau Allah itu menyayangi kita. Nah ternyata sarana agar kita itu mendapatkan rahmatnya itu caranya apa? Saya bacakan ada sebuah hadis di dalam riwayat Bukhari ini. Inna rahimah sajnatu minar rahman. Sesungguhnya kata rahim itu tadi ya, hubungan kekerabatan. Nanti para ulama ada membedakan begini. Ada yang silaturahim hukumnya wajib, ada yang silaturahim hukumnya sunnah. Silaturahim yang hukumnya wajib itu adalah kita menjalin hubungan persaudaraan dengan orang yang punya hubungan darah dekat dengan kita. Siapa? Bapak ibu, kakak adik, ponakan, mungkin paman dan bibi. Ini wajib. Mau putusnya dosa besar. Tapi ada silaturahim yang hukumnya sunnah. Seperti apa? Kita menjalin persaudaraan dengan teman SD, dengan teman SMP, dengan teman SMA, dengan teman kuliah, dengan teman kantor. Itu sunnah. Tapi keutamaannya besar. Kalau kemudian sunnah berarti murah yang apa? Seperti itu. Kita dudukkan dulu tadi. Inna rahimu sajnatu minar rahman. Sesungguhnya rahim itu, kata rahim itu adalah pecahan dari asma Allah ar-Rahman.
Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya Maha Penyayang. Nah kemudian Allah Ta'ala itu berfirman di dalam hadis ini, berarti itu yang hadis qudsi. Ya. Man fasalaki wasaltuhu wa man qata'aki qata'tuhu. Siapa yang mau menjalin rahimnya, maka aku kasih sayang kepadanya. Tapi siapa yang memutus rahimnya, aku putus kasih sayangnya kepadanya. Oh, kalau begitu kita bisa simpulkan, kita mau menjalin hubungan persaudaraan ini adalah sarana agar kita dicintai oleh Allah, disayangi. Saya butuh disayangi sama Allah atau enggak? Butuh kan? Yang tadi kami sampaikan. Ada saatnya kok kita itu gagah-gagahan duit, oke. Ada saatnya duit ternyata nggak bisa sama masalah yang kita ada. Kita gagah-gagahan kondisi, aku mungkin jualannya dulu, aku mungkin GM, aku mungkin manajer administrasi manajer ini dan sebagainya. Ada saatnya kok jabatan ternyata nggak bisa sama masalah yang kita hadapi. Saat itu yang kita butuhkan itu rahimnya Allah. Hari ini kalau boleh kita katakan ketika usia itu sudah sepuh fisik sudah menurun, apa sih yang kita butuhkan? Sayangnya Allah. Dan ternyata salah satu sarana untuk mendapatkan kasih sayang Allah adalah dengan jadi menjalin hubungan persaudaraan. Luruskan seperti itu. Supaya nanti kita itu ringan, kita itu mungkin berkunjung kepada teman yang jauh dan seterusnya ringan. Kenapa? Karena yang kita kejar bukan sanjungan dan terima kasih dari orang yang kita kunjungi, bukan. Karena kita sedang mengejar rahmatnya. Insya Allah enteng. Kita tuh harus meluangkan waktu, meluangkan tenaga, bahkan mungkin juga harus mengeluarkan biaya. Insya Allah terasa. Ini satu keutamaan menjalin hubungan persaudaraan. Yang kedua bagus. Kayaknya hadisnya masyhur banget. Sudah sangat dikenal. Man syara ayyusatu lahu fi rizqihi wa yunsha'a lahu fi asadihi falyasil rahimah. Ini kedua. Siapa yang kepengen dilapangkan rezekinya, siapa yang kepengen dipanjangkan umurnya, sambunglah persaudaraan. Berarti yang kedua kita garis bawahi, dengan silaturahim menjadi persaudaraan, apa yang akan kita dapat? Rezeki lapang, umur panjang. Artinya kalau tadi kita kaitkan dengan bahwa ternyata berkunjung ke tempat saudara tadi itu mungkin harus mengeluarkan tenaga, bahkan harus mengeluarkan dana, bahkan harus meluangkan waktu dan yang ada dan seterusnya. Ternyata pasti akan diganti oleh Allah. Tadi akan dilapangkan rezekinya. Coba deh, kalau kita mau mengunjungi saudara kita yang sakit dan seterusnya, kita harus mengeluarkan harta yang kita miliki untuk bisa membantu, nanti bisa membantu di rumah sakitnya dan seterusnya. Rugi nggak kita itu memberikan bantuan? Rugi? Bahkan kita tidak tahu. Coba kalau kita kembali kepada hadis. Tadi satu secara umum bahwa orang yang menjalin hubungan persaudaraan Allah itu akan lapangkan rezekinya, panjangkan umur. Sekarang kita coba tengok membantu saudara kita yang sedang mungkin tadi susah. Supaya tadi ya, rasa persaudaraan itu bisa terasa benar itu kan tadi. Jangan cuma support dulu, jangan bisa barang, bisa support dan sebagainya, tapi nggak pernah ada empati, nggak pernah ada simpati. Hambar, kita mau mengunjunginya, nggak ada ruginya sedikit pun. Allah janji, ma'anfaqtum min khairin fahuwa yu'tihi. Ini janji Allah. Surat As-Sadd. Apa saja yang kalian infakkan kepada suami, mungkin kepada orang tua kita, mungkin kepada kerabat kita, bahkan mungkin kepada teman sejawat kita. Nanti ingat ya, kedudukan teman sejawat di dalam Islam itu tinggi. Teman sejawat itu teman sekantor itu tadi. Itu nggak ada perintahnya agar kita berbuat baik kepada. Cuma kan ada urutannya, berbuat baik itu kepada siapa sih? Satu orang tua, dua itu kerabat dekat. Ternyata nanti kaitannya dengan yang ketiga itu kepada siapa? Jari bil qurba, jari bil junub. Tetangga dekat, tetangga jauh. Ternyata kemudian ada yang berikutnya itu adalah kepada teman sejawat. Teman sejawat, bagian daripada. Nah kita berinfak kepadanya, Allah itu sudah janjikan, ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yu'tihi. Apa saja yang kalian infakkan, pasti Allah ganti. Dan Allah menutup ayat ini itu dengan satu kalimat, wa huwa khairur raziqin. Dia Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Dengan mengunjungi teman sejawatnya dahulu, mungkin kemudian kita itu membantu dia mungkin tak seberapa. Allah mesti ganti dengan berlipat. Minimal berapa? Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan akan dilipatkan 10 kali lipat. Minimal.
ada seperti saya, maksudnya ada seperti tentang kaitannya silaturahim dengan pembuka pintu rezeki. Ada seperti ini. Namanya Ja'far bin Khattab. Suatu saat beliau itu kedatangan pengemis di depan rumah. Ketika itu Ja'far kemudian bertanya kepada istriku, kita punya apa? Ternyata istrinya bilang, ada, kita tidak punya apa-apa. Adanya cuma 4 butir telur. Oh sudah, kasihkan saja kepada orang miskin 4 butir telur. Tadi janji Allah gimana? Ma'anfaqtum min syai'in wa huwa yuhibbu. Apa saja yang kalian infakkan pasti Allah ganti. Karena apa? Wa huwa khairur raziqin, dan dia Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki, minimal didapatkan 10 kali lipat. Ada yang menarik. Sore harinya dia itu dapat kunjungan dari adiknya. Tahu-tahu adiknya itu datang sambil bawa 40 butir telur. Tadi bagi infak kepada orang miskin berapa? 4 butir. Janji Allah tadi gimana? Diganti minimal berapa? 10. Sore hari dapat kiriman 40 butir telur. Ada yang menarik, belum selesai, kisah cerita belum selesai. Setelah dicek, telurnya itu yang 10 dalam keadaan busuk, burung. Tahu busuk, burung? Kalau udah lama, sehingga kemudian suaminya kaget, istriku ini anak sekali, adik kita kok bawa oleh-oleh kok 40 butir dan 10 dalam keadaan busuk. Istrinya senyum-senyum. Jangan-jangan ini kan dari tadi pagi saya itu yang saya kasihkan kepada pengemis itu 4 butir telur, yang 1 itu juga dalam keadaan busuk. Ya? Ternyata dapat kembalian persis sama, 4 butir hanya 10, 40, yang 10 itu dalam keadaan busuk. Ini menunjukkan betul-betul janji Allah itu seperti itu. Kita mungkin dalam rangka menjalin hubungan persaudaraan datang kepada saudara kita yang mungkin kita karena sakit, mungkin karena bahkan tidak sakit, tapi kita kepengen mengunjunginya dan memberikan kepadanya hadiah dan seterusnya. Tadi pasti akan dilapangkan rezeki. Mansaro ayat adalah bukti rezeki. Wajumsa adalah bukti asal. Siapa yang kepengen dilapangkan rezekinya, siapa yang kepengen kemudian dipanjangkan umurnya, malnya sirrahim. Sambunglah hubungan persaudaraan. Coba aja, nanti dibuktikan sendiri dan kemudian nanti bisa jadi testimoni. Ternyata benar, barang aku sakit berkunjung ke tempat saudara-saudara dan seterusnya. Ternyata Masya Allah, rezeki kemudian dilapangkan dari berbagai arah yang tidak pernah kita sadari. Ini yang kedua, Bapak Ibu kaum muslimin terus. Yang ketiga, apa sih istimewanya kalau kita itu mau menjalin hubungan persaudaraan? Ternyata menjalin hubungan silaturahim itu adalah sarana agar doa kita mustajab. Gimana? Sarana agar doa kita mustajab. Begini, kamu sini tak sih? Saya jadi tanya. Butuh nggak doa mustajab? Butuh nggak? Butuh nggak? Butuh. Kenapa? Tadi berapa banyak problematika hidup ternyata tidak bisa selesai dengan duit yang kita miliki. Berapa banyak problematika hidup meskipun kita mungkin cerdas, ternyata nggak bisa selesai dengan kecerdasan yang ada di kepala kita. Berapa banyak masalah problematika hidup yang kita hadapi tidak bisa selesai. Itu mungkin dengan bahkan dengan saudara kita, mungkin dia itu jenderal, saudara kita itu mungkin pengusaha. Ada saatnya masalah nggak bisa selesai dengan saudara-saudara hebat itu. Dan saat itu yang kita butuhkan siapa? Allah. Doa mustajab. Lalu bagaimana ketika kita menghadapi problematika ternyata ketika menengadahkan tangan Allah untuk enggan menerima doa kita? Nah, ternyata ada salah satu syaratnya agar doa kita itu mustajab. Kaitannya dengan silaturahim. Yuk kita baca. Ada satu hadis. Hadis ini disebutkan di dalam Muslim. Ma'ala dhahril ardi min rajulin muslim yad'ullaha azza wa jalla bi da'watin idza aqdahu bi salasi. Tidaklah seorang yang tinggal di permukaan bumi ini berdoa kepada Allah dengan suatu doa, kecuali Allah itu pasti akan kabulkan dalam wujud salah satu dari 3 perkara. Sama ini Bapak Ibu, ternyata Allah janji setiap doa kita pasti dikabulkan. Cuma wujudnya gimana? Salah satu dari 3 perkara. Satu, apa yang kita minta dikasih. Ini bentuk pengabulan doa yang pertama.
Apa yang kita minta jadi kasih. Allah, Pajero ya Allah. Tahajud doanya kok. Pajero ya Allah, Pajero ya Allah. Dikabulkan, apa yang kita minta dikabulkan. Kita dapat rezeki sebagai kemudian dari Pajero. Ini bentuk pengampunan pertama. Ada bentuk pengampunan yang kedua, yaitu apa? Yang kita minta tidak dikasih, tapi kita dijauhkan dari keburukan yang mestinya menimpa kita. Kita tadi doa dalam tahajud, doa kita apa? Pajero ya contohnya ya. Ya Allah, Pajero ya Allah. Allahumma Pajero, Allahumma Pajero. Mungkin doanya gitu. Pajeronya nggak dikasih. Tapi sebenarnya kita itu mestinya itu terkena musibah. Pas keluar dari komplek tahu-tahu terserempet mobil dan kemudian mungkin tulang patah harus operasi, bahkan mungkin operasi penanganan medis yang lain yang mungkin biayanya butuh ratusan juta. Gara-gara kita itu doa minta pajeronya gak dikasih, tapi kecelakaan kita juga kemudian dihilangkan. Ini bentuk pengaburan doa yang kedua. Bisa dipahami? Jadi kadang itu doa gak dikasih, apa yang kita minta itu gak dikasih, tapi dikasih oleh Allah dalam bentuk apa? Dijauhkan dari keburukan yang mestinya menimpa kita. Ujungnya kena diabetes, jadi bukan darah yang normal, gitu kan? Buru-buru tunggu, doanya tidak dikasih, tapi kita dijauhkan dari penyakit. Ya. Atau bentuk yang ketiga, pengaburan doa itu ketiga. Doa kita tidak dikabulkan, artinya tidak dikasih apa yang kita minta, kita juga tidak terjauhkan dari keburukan, tapi doa kita menjadi tabungan di akhirat. Ini bentuk pengabulan itu. Maksudnya gimana? Bukan tidak ambil suatu saat nanti ketika kita itu kelak itu di hadapan Allah Azza kita itu dibikin kaget-kaget ya Rob. Saya kok bisa dapat pahala sebanyak ini sih, pahala apa ya Rob? Kita kaget. Sehingga kemudian bertanya-tanya kepada Allah, ini amalan apa? Saya tidak pernah beramal sebesar ini, kok saya bisa mendapatkan pahala sebesar ini? Ternyata bukan karena sholat kita, bukan karena haji kita, bukan karena umroh kita, bukan karena infak sedekah kita. Karena doa yang kita panjatkan tidak dikabulkan di dunia, tapi jadi tabungan di akhirat. Nah, jadi pengabulan doa itu ada tiga. Satu tadi apa? Apa yang diminta dikasih. Dua apa? Dijauhkan dari keburukan yang mestinya menimpa kita. Tiga apa? Jadi tabungan akhirat. Tapi dengan catatan. Ada catatannya. Malam yad'u bi ismin wala qati'atur rahim, selama doanya tidak mengandung dosa dan tidak sedang memutus persaudaraan. Maksudnya apa? Oh, berarti orang yang memutus persaudaraan tidak dapat tiga-tiganya. Ketika doa nggak dikasih apa-apa semua. Jadi kalau selama ini kita sudah tengadahkan tangan, ya Allah, gula darah jemur, bangun itu dinormalkan gula darah, ya Allah, kita kemudian doa sekolah Allahumma rabbana sa'adik bil waqsa ismi wa anta syafita sifat ila sifat uka sifat anda duka tirusak kokan. Belum juga dapat kesembuhan. Jangan-jangan kita mau putus persaudaraan. Oh, jebul karo adine dhewe wae ora tau takon. Oh, jebul karo anake dhewe malah mbok benci pol gara-gara urusan warisan dan seterusnya. Wajar Pak, donga ki ora dikabulke. Ojo ceruk-ceruk pagi itu bidara perak. Bidara perak. Jadi ya, yang ketiga, jadi keutamaan silaturahmi. Buat apa tadi? Dengan silaturahim doa jadi mustajab. Jadi satu ya tadi yang saya ulangi. Apa sih keutamaan silaturahim? Satu, silaturahim itu sarana menggapai rahmat Allah. Dua, silaturahim itu pembuka pintu rezeki. Tiga, silaturahim itu membuat doa itu menjadi mustajab. Sekarang yang keempat, silaturahim itu sarana agar kita itu selamat ketika menjadi di atas syurga. Nah, Bapak Ibu, ceritanya mungkin ada yang belum pernah dapat. Begini. Ini kabar buruk. Surat Maryam ayat 71. Allah Ta'ala itu berfirman, wa in minkum illa waridhuha, tidak ada seorang pun kecuali pasti akan mendatanginya. Jadi ternyata ini sudah sunatullah, setiap kita itu pasti akan mendatangi neraka. Bosing soleh, bosing orang soleh, bosing taat, bosing ahli maksiat, bosing takwa, bosing pendosa, pasti mendatangi neraka. Silahkan nanti dibaca juga surat Maryam ayat 71.
Dan terus apa bedanya? Ini orang beriman dengan yang tidak beriman, kalau sama-sama itu mendatangi neraka, beda. Orang tidak beriman itu mendatangi neraka itu dengan memasukinya, adapun orang beriman mendatangi neraka itu dengan meniti jembatan yang dibentangkan yang ada di atasnya. Yang namanya apa? Sirat. Dan sirat itu dasar. Kata Nabi, sirat itu mudhadatun manzilatun alaiha qatatifu wa qalatifu. Jalan yang licin lagi menggelincirkan, di atasnya ada besi-besi penyampar, ada cakar-cakar pengair. Jadi orang yang lewat itu bisa jadi tercapik-capik. Sirat itu ada minas syakra wa ahadu minas sayf, lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Bagaimana kita itu bisa lewati? Dan dalam satu riwayat itu disebutkan bahwa sirat itu panjangnya 15.000 tahun perjalanan. Nah, sekarang kita coba tengok, apa kaitannya dengan meniti di atas sirat dengan silaturahim? Nah, begini. Di dalam Sahih Muslim ada satu hadis. Wa tursalul amanatu warahim wa takumani janabati sirat yaminan wa shimalan. Ketika kita itu melewati sirat, Allah akan mengirim kepada kita dua penjaga. Satu rahim di sebelah kanan, yang di sebelah kiri itu adalah al-amanah. Dia fatakumani janabati sirat, dia itu berdiri di kanan kiri sirat, seakan-akan mengawal kita, menjaga kita supaya tidak terpeleset darinya. Dua perkara. Apa saja tadi? Apa saja? Satu sebelah kanan itu adalah rahim, yaitu kita itu menjalin hubungan persaudaraan. Yang kedua itu adalah kita memiliki sifat amanah. Orang kok punya dua perkara. Satu mau menjaga hubungan persaudaraan, dua kok ketika dapat amanah kita kemudian bisa berbuat amanah ternyata kita sudah punya dua pengawal ketika menjadi di atas sirat. Sehingga katanya kita termasuk orang-orang yang bisa melesat secepat kilat di atas sirat. Masya Allah. Ini keutamaan yang keempat. Jadi dengan silaturahim, harapannya kita bisa nanti termasuk orang yang diberi mudah dari atas. Yang kelima, dengan silaturahim kita bisa mendapatkan derajat tinggi di jannah. Tidak cuma masuk surga. Mungkin kami kabari, surga itu bertingkat-tingkat. Jadi tidak semuanya itu mendapatkan kenikmatan yang sama. Semua penghuni surga bahagia, tapi bahagianya bertingkat-tingkat. Nah, ada satu hadis sarana agar kita itu mendapatkan derajat tinggi di surga seperti ini. Man saro ayusrofal kabul bunyan. Siapa yang ingin dibaguskan istananya ketika di surga nanti, wa turfa'u lahu darajat. Siapa yang ingin diangkat derajatnya di surga sehingga derajatnya tertinggi, ada 3 resep. 1, falyafu aman dolamahu. Maafkan orang-orang yang mensayangi. 2, wa yasil man qata'ah. Berilah orang yang enggan memberi bantuan kepada. Maksudnya kita mungkin suatu saat minta bantuan kepada saudara nggak mau ngasih bantuan, giliran dia untuk bantuan kita mau membantunya. Nanti kita akan diangkat derajatnya, ditinggikan dibaguskan bangunannya di surga. Nah, yang ketiga adalah wayassir man qata'ah. Sambutlah orang yang memutus persaudaraan dengan kita. Nah, menyambung silaturahim itu maksudnya bagaimana? Begini kamu semua. Kita dudukkan. Kalau jenengan dapat kunjungan sahabat tadi ya, teman sejawat lama tadi, kok kemudian jenengan membalas dengan mengunjunginya, ini namanya bukan al-wasil, bukan orang yang menyambung silaturahim. Itu namanya al-mukafi. Membalas kebaikan dengan kebaikan, itu namanya al-mukafi. Kita dikunjungi, balas mengunjungi. Kita dikasih hadiah, balas ngasih oleh-oleh. Itu namanya apa? Al-mukafi. Tapi yang namanya al-wasil, yang tadi dijanjikan oleh Nabi, bangunan istananya dibaguskan di surga, ditinggikan derajatnya di surga nanti, itu adalah orang yang punya saudara, gak pernah mau mengunjungi. Jangankan ngasih hadiah, di WhatsApp saja ngacungi jempol wae orang, kok mana balas. Ada nggak model orang kayak gitu? Ada nggak? Kita balas, malah kita datang kepadanya, bawa oleh-oleh kepadanya, berbuat baik kepadanya. Ini yang namanya al-wasil. Kalau balas orang berbuat baik dibalas dengan kebaikan itu sih biasa. Kita dikunjungi, wah besok saya balas lah mengunjungi rumahnya. Kita dikasih oleh-oleh, kita balas kemudian pulang dia dikasih oleh-oleh. Ini orang baik biasa, orang baik. Tapi al-wasil itu orang hebat. Gak pernah didatengin, mau mendatangin. Di WhatsApp gak pernah mau balas, kita tetap saja mau berkunjung kepadanya. Ini
baru namanya al-wasil. Tadi gimana? Dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Mas. Yang keenam nih terakhir, yang keenam tentang keutamaan persaudaraan. Begini, bahkan kita berharap kebersamaan kita, persaudaraan kita itu tidak cuma bermanfaat di dunia, tapi bisa menjadi penolong di akhirat. Mungkin. Jadi bukan cuma kita tuh bareng di sini tuh di HP tuh kemudian grup ngumpul dan sebagainya. Bukan, bahkan kita tuh berharap bahwa kebersamaan kita itu sampai di akhirat nanti bahkan bisa saling tolong. Nah emang bisa. Nah, begini kamu sekalian. Syafaat itu ada dua. Satu namanya syafaatul kubra, syafaat yang agung. Ini yang bisa terjadi cuma Nabi Muhammad SAW saja. Tapi ada syafaatul am, syafaat umum. Ini yang bisa nanti menyebabkan orang itu kemudian mestinya masuk neraka, tidak jadi masuk neraka. Berat timbangan kebaikan dan keburukannya sama, tetap bisa masuk surga. Ini ada orang yang ternyata sudah masuk neraka, bisa dikeluarkan dari neraka gara-gara dapat syafaat. Siapa saja yang bisa memberi syafaat? Satu Nabi SAW, Nabi dan Rasul yang lain, kemudian para siddiqin, syuhada, sholihin, para ulama dan seterusnya. Bahkan teman itu bisa memberikan syafaat. Saya bacakan ada satu hadis di dalam Sahih Muslim. Hatta idza falasal mu'minuna minan nar. Maka tatkala orang beriman itu bisa melewati neraka. Tadi ya ketika ternyata bukan kemudian dia itu senang-senang kemudian masuk surga bernikmat-nikmat saja, itu enggak. Dia itu teringat dengan temannya. Beliau bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, mabikum min ahadin bi asadda munasadatan lillahi fistiqsa'il haq." Jadi begitu orang itu melewati sirat, dia itu selamat dari neraka, dia itu tidak kemudian tenang-tenang, dia itu akan berdebat dengan Allah dalam tanda kutip. Berdebat apa? Menuntut hak untuk saudaranya ketika di dunia yang tidak bareng dengan dia. Sampai kemudian dikatakan, ya quluna, orang itu berkata, Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna ma'ana wa yuhijjuna ma'ana. Ya Tuhan kami, ini teman saya mana? Kau tidak kelihatan. Padahal dulu saya sholat, dia juga sholat. Saya puasa Ramadan, dia juga puasa Ramadan. Dia haji, saya juga haji. Dan seterusnya. Bersama-sama di dalam kehidupan dunia ini. Apa yang terjadi? Maka kemudian Allah perintahkan kepada orang itu, sudah cari teman kamu dan kemudian keluarkan dari kita. Mas. Artinya apa Pak? Hari ini mungkin kita punya teman sejawat yang jadi beli Pak. Ada nggak teman yang nyebelin? Ada nggak? Harus utang nekol gitu kan? Datang utang dan seterusnya. Sabar. Siapa tahu orang ini tidak bermanfaat bagi kita di dunia, tapi bermanfaat di akhirat. Ternyata besok kita dapat syafaat dari teman. Nanti kalau mengajar utang nekol ya, sini malah jangan ada yang no aku jadi keluar dari neraka dan masuk surga. Gara-gara pertolongan orang itu tadi. Dari situ Masya Allah, sabar. Hari ini mungkin kita punya teman sejawat dapat tarik macam-macam. Langsung perang yang utang, tidak boleh langsung menang. Buaya langsung ngapain? Geluai kok dibangetkan, giliran digeluai malah jengkel dan seterusnya. Ada nggak yang model kayak gitu? Sabar. So pengerti tolong naik. Yang akhirat gitu. Yang dunia ini orang tolong, yang dunia ini jadi repotik banget gitu kan. Tapi ternyata di akhirnya bisa memberi pertolongan kepada dia. Inilah nilai menyambung hubungan persaudaraan. 1-4. Dari situ kita luruskan kebersamaan kita di hakim itu bukan hanya sekedar tadi berkumpul kemudian sekedar mengenang masa lalu dan seterusnya. Coba kita dudukkan tadi. Saya ulang ini dari poin 1. 1, kita berharap kebersamaan kita persaudaraan kita adalah sarana untuk mengganti rahmat Allah. 2, kebersamaan kita persaudaraan kita adalah sarana agar kita mendapatkan kelapangan rezeki dan dipanjangkan umurnya. 3, kebersamaan kita persaudaraan kita adalah sarana agar doa-doa kita mustajab. 4, persaudaraan kita berharap bahwa itu menjadi sarana agar kita selamat meniti di atas sirat. 5, bahkan kita berharap persaudaraan kita akan menjadi sebab kita mendapatkan derajat tinggi di surga. Bahkan tadi
Kita berharap kebersamaan kita itu akan menjadi saudara yang bisa saling menolong ketika di akhirat. Nah, siap motivasinya seperti ini. Kalau seperti ini, insya Allah nanti kita harus meluangkan waktu, siap. Kita harus mungkin mengeluarkan energi tenaga, siap. Bahkan mungkin kalau harus mengeluarkan biaya demi terjadinya hubungan persaudaraan, siap. Nah, muslimnya nggak siap. Kita sekarang ke satu poin lagi. Terus gimana? Wujud agar persaudaraan kita itu tidak hambar. Caranya gimana? Karena kan hambar hanya secara administratif saja. Ini sekarang jumlah anggota HPI 440. Ini perlu orang tahu tak orang tahu itu ngahanake orang tahu ini dari Banjarnegara dan sekitarnya ada 155. Yang jebol dengan orang ngerti ada saudara kita yang mungkin di ujung sana itu lagi koreksi libat dan dia coba wis diatur orang kabul jenengan mungkin nggak pernah menyadarinya. Apalah artinya bersaudara harus. Nah sekarang kita dudukkan. Kalau begitu, bagaimana sih bentuk menjalin hubungan persaudaraan? Satu, berkunjung. Saya tanya nih, sok saling mengunjungi nggak? Yang sok saling berkunjung? Orang-orang ini. Wasapan dok. Saya orang wasak lupa. Mereka lagi masak. Belum telo ya sudah foto kirim-kirim mereka ancana ini. Gambarnya dok gitu kan. Mulai ke was poncone ke orang Saudi menjadikan puasa enak kok dibuang terus dikirim ke grup habis dan seterusnya untuk gambarnya dok dan seterusnya. Yuk kita dudukkan. Satu wujud menjalin hubungan persaudaraan itu apa? Ziarah. Jangan salah paham yuk. Ziarah itu kan meninggal bukan. Ziarah itu artinya berkunjung. Dan keutamaannya besar nih kamu sini. Saya bacakan satu hadis nih. Habbat mahabati 'alal mutazawwirina fiyya. Wajib atas cintaku bagi orang yang sering berkunjung karenaku. Karena Allah. Wajib atas cintaku. Nah, ini tadi berkunjungnya karena Allah. Ini yang sok kadang susah kan gitu Pak. Berkunjung karena Allah itu berarti berkunjung tidak ada niatan kecuali kepengen menjalin hubungan persaudaraan. Kita kan berkunjung tetap kepada teman saudara biasanya gimana? Ada maunya. Ada mau. Siap biasanya datang assalamualaikum. Sepindah sowan kula silaturahim. Tapi saya tahu, isi bikin deg-degan itu sih kaping kali. Dan isi kaping sepindah sih, belum silaturahim. Kaping kali. Ini anak kula badhe bayar SPP, sekarang utang. Bahkan loro ngomong wae jane raine wis keton iki main-main sudah. Itu mesti harus ngutang gitu kan sebenarnya. Nah ini orang berkunjung itu bukan karena dia sedang punya kebutuhan, bukan karena hajat. Karena itu tetap begitu. Ini berkunjung kita silaturahim kali jadi belum badhe oke anak pulau dan itu bulan-bulan dan seterusnya. Coba kita berkunjung tidak punya niatan apa-apa, kecuali kepengen menjalin hubungan silaturahim. Harapannya tadi supaya dapat kemuliaan di sisi Allah. Tadi janjinya apa? Habbat mahabbati 'alal mutazawwirina fiyya. Wajib atas cintaku bagi orang-orang yang sering berkunjung karena kecintaan. Maka kemudian disebutkan ini kemuliaan besarnya ini. Lahum manabiru min nur. Kelak orang-orang yang seperti itu mau saling mengunjungi saudaranya tidak ada niatan apa-apa kecuali besok di hari kiamat akan ditempatkan di atas mimbar yang terbuat dari cahaya yahbituhumun nabiyuna wasyiddiqin. Bahkan para nabi dan para siddiqin saja sampai iri dengan kedudukan mereka. Masya Allah, itu menunjukkan keutamaan besar bagi orang yang saling berkunjung. Yang kedua, wujud persaudaraan yang kedua, menyampaikan salam. Sederhana enggak? Menyampaikan apa? Salam. Tapi keutamaannya besar. Coba nih, ada satu hadis. Hadis ini kalau yaitu seorang teknik biasanya sebut dengan hadis ini. Kenapa? Strukturnya itu menarik. Dia itu masuk seperti ini. La yadkhulul jannah hatta tu'minu. Wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan bisa masuk surga sampai beriman. Kalian tidak akan bisa beriman sampai saling mencintai. Ini kan strukturnya bagus nih. Jadi mengerucutnya. Kalian tidak akan bisa masuk surga sampai beriman. Kalian tidak bisa beriman sampai saling mencintai. Nah, Nabi kemudian bersabda,
Mau nggak kutunjukkan kepada kalian suatu perkara jika kalian melakukannya akan saling mencintai. Ini kan strukturnya bagus. Ternyata apa? Perkara yang kalau kita mau melakukan itu akan menjadi saling mencintai. Apa? Afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara. Ini ternyata sarana agar kita itu saling mencintai. Cuma yang kadang kita dititipin salam gimana? Titip salam, gua amplop gitu ya. Itu yang diinginkan kan gitu, dititipin pelem kayak gitu kan 2 kilo atau berapa. Ini dititipin salam. Padahal coba, kata salam itu artinya apa? Salam itu artinya apa? Jadi kalau ada orang itu mengucapkan salam kepada kita, artinya apa? Didoain. Semoga keselamatan terlimpah kepadamu, warahmat, dan semoga Allah itu memberikan rahmatnya kepadamu, wabarakatuh, semoga Allah melimpahkan berkatnya kepadamu. Coba bayangkan, kita itu sudah dapat 3, ditongak ke selamat, ditongak ke pikator rahmat, ditongak ke dapat berkah. Tapi di grup ada anggota member grup kok WA tulisannya Assalamualaikum. Biasanya gimana? Ibu apa tuh jadi kok salam-salam kok jangan ngomong apa tuh. Nah emang tujuannya kepengen sekedar ngasih salam, kita malah diteteni. Ini kok orang benar tuh. Jadi sampai WhatsApp apa tuh salam-salam tuh. Emang saya niatnya kepengen ngucapin salam gitu kan. Kita kadang salam dikiranya hanya sekedar basa-basi saja, orang mau ngomong sehingga kemudian salam. Padahal salam kok nilainya Masya Allah. Dapat apa tadi? Doa keselamatan, dapat rahmat, didoain supaya kita dapat maka kata Nabi, kita ketemu ucapin salam. Di grup WhatsApp kita ucapin salam. Coba, salam kok saja dijawab oleh 200 member grupku. Masya Allah, kita itu dapat keberuntungan yang banyak. Ini sarana agar kita itu kemudian persaudaraan terjalin erat. Yang ketiga, salah satu bentuk persaudaraan, saling memberi hadiah. Ini juga ternyata menguatkan persaudaraan. Tadi ya, infak sedekah kita. Infak itu kan nanti kepada orang yang mungkin miskin, kekurangan. Tapi kalau sesama kita, jangan disebut saudara. Nanti yang dapat itu jadi perasaannya gak enak. Namanya apa? Hadiah. Makanya Nabi gak mau terima infak, gak terima sedekah, gak mau. Nabi gak mau terima infak, terima sedekah. Tapi kalau dikasih hadiah, gimana? Nah, kita kalau sesama kayak gitu, ini saya hadiah. Kebetulan nih kebun saya baru panen pisang gitu kan, sehingga kemudian kita datang ke teman sejawat bawa sepunggul pisang gitu kan dari sebenarnya. Ya Masya Allah, kelihatannya mungkin tidak bernilai. Kenapa? Petik di kebun sendiri, kemudian kita datang kepada teman kantor kita yang sudah bersama 2 bulan tahun. Saya yakin itu kebahagiaan saya bisa. Dan itu adalah salah satu sunnah yang diajarkan Nabi, karena Nabi pernah bersabda begini, tahadu, saling memberi hadiahlah kalian supaya kalian itu saling mencintai. Siap? Dihafalkan? Siap? Besok-besok ya. Kita ketemu di rumah teman sekantor sudah. Gak usah pusing-pusing depan rumah ada pohon pelem, jadikan lagi berbuah. Tuh bawa pelemnya yang masih mentah-mentah, kasihin kepada saudara. Yang makan-makan dimakan sendiri aja. Enak gitu ya. Ini hadiah. Nah, kemudian yang keempat, penting juga nih, bentuk persaudaraan. Tutupi aib kekurangan saudara kita. Ini penting. Salah satu fungsi persaudaraan itu apa? Saudara kita itu punya aib, punya keburukan, bukannya kemudian ditebar kemana-mana, sembunyiin, rahasiakan. Itu namanya saudara. Teman-teman kita dulu punya aib begini. Wah, jangan kalau kerjanya cuma menyiarkan keburukan kepada orang lain. Itu namanya bukan saudara, itu namanya apa? Musuh, gitu kan? Makanya ini bentuk bagaimana kita menjadi persaudaraan, tutupi. Mungkin dia punya kekurangan apa, tutupi. Mungkin dia punya kekurangan dari sisi apa, kita tutupi. Maka termasuk kekurangan dari sisi fisik, materi, dan sebagainya, tutupi. Nah, yang kelima, penting nih. Kalau pengen kita itu terjalin hubungan ke persaudaraan, berlapang dada dengan kekurangan saudara. Jadi ya, teman sejawat kita tidak perfect, bukan orang yang sempurna. Ada yang tipikalnya murah senyum, mungkin pelit tepol, ada nggak? Gitu ya, macam-macam orang kan macam-macam gitu kan. Ada sing urusan materi, nyah-nyoh tepol, nyah-nyoh bukan cacok. Ini nonton terakhir ini udah jam remutan gue.
nang WhatsApp kayaknya grup orang tahu aktif belas gitu kan, orang tahu komen, orang tahu ngajuin jempol dan seterusnya. Tapi nek urusan info suka kok, ini orangnya kayaknya kok dermawan banget. Ada nih orang yang karakternya seperti itu. Nah, dari situ kamu sendiri belajarlah kita itu berlapang dada. Nah, berlapang dada itu dimulai dengan apa? Husnudon kepada saudara. Bisa nggak? Bisa nggak? Husnudon terhadap saudara. Kita WhatsApp ternyata nggak dibalas. Perasaan kita gimana? Ini centang biru 2 nih, dan centang biru 2 tapi juga nggak dibalas juga gitu. Perasaan kita gimana? Kayak gitu, seorang agak sebelum naik, seorang agak boncong naik gitu. Coba kita itu husnudon. Kalau kita itu sudah sungguh duluan, kita itu susah memaafkan dia itu susah. Kita husnudon. Cucu talente, cucu baik ini ahli, gitu kan. Cucu ternyata mungkin dia itu mungkin karena saking sibuknya sudah buka WhatsApp kita, tapi scroll sehingga kemudian terlewat dan seterusnya. Ini belajar melapang dada, sehingga kemudian kita itu kemudian bisa berhusnudon. Efeknya apa? Bisa memaafkan. Tapi coba kalau kita itu adanya itu sudah prasangka buruk saja kepada teman dan seterusnya, susah kita itu akan menjadi persaudaraan, kita akan menjadi susah. Ya, itu yang kelima dan yang keenam. Nah, coba ini yang kedua. Berendah hati kepada saudara. Ini penting. Berendah hati, tahu itu kecil. Termasuk di antara perkara yang kadang merusak hubungan persaudaraan itu apa? Ada orang yang modelnya tinggi hati. Maunya yang paling dihargai, maunya yang paling dihormati, maunya dia yang menentukan segala keputusan dan seterusnya, tidak mau menghormati kepentingan orang lain. Nah, sifat-sifat semacam ini bisa merusak persaudaraan. Oke, Bapak Ibu, kaum muslimin dan saudara, inilah tadi sudah kami sebutkan apa sih keutamaannya kita menjalin silaturahmi dan kemudian perkara-perkara yang bisa menguatkan. Tinggal kita amalkan, siap? Supaya persaudaraan hati lebih bermakna, tidak cuma secara formalitas saja. Siap? Saling mengunjungi, saling memberi hadiah, perhatian dengan kesusahan orang, berprasangka baik, berlapang dada dengan kekurangan teman. Insya Allah kalau kita bisa itu semua, persaudaraan kita insya Allah tidak cuma menjadi sebab kebahagiaan di dunia, tapi kita berharap menjadi sebab kebahagiaan kita di akhirat. Ya, baik Bapak Ibu kaum muslimin insyaallah kita dicek nih kami berpanjang lebar waktu sudah cukup siang. Mari kita berdoa kepada Allah. Semoga hari-hari tua kita bermakna, berkualitas, diberi kesehatan, dan kita berharap bahwa persaudaraan kita akan menjadi persaudaraan yang bernilai, berkualitas, dan menjadi sebab kebahagiaan. Amin. Kita doa. Allahumma shalli wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya rabbal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami, sedemikian banyak dosa dan kesalahan kami. Sekiranya Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, sekiranya Engkau tidak merahmati kami ya Allah, sungguh kami ini adalah orang yang merugi. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna 'anta maulana wansurna 'alal qawmil kafirin. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami tersalah atau terluka. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami sebagaimana Engkau telah menghukum umat-umat sebelumnya. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kami apa-apa yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah karuniakan kepada kami
istri dan anak keturunan kami menjadi penentram batin bagi kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma barik lana fi umurina, Allahumma barik lana fi rizqina, Allahumma barik lana fi amwalina, Allahumma barik lana fi ahlina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina ya rabbal alamin. Ya Allah, berkahilah umur kami, ya Allah berkahilah rezeki kami, ya Allah berkahilah harta kami, ya Allah berkahilah keluarga kami, ya Allah berkahilah anak keturunan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, hari ini kami sudah menginjak usia-usia yang sudah cukup. Limpahkanlah kesehatan kami, jadikanlah kesehatan kami adalah keberkahan yang akan menjadi sebuah kebaikan bagi kami di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, limpahkanlah kesabaran kepada kami jika kami diuji dengan kelemahan, jika kami diuji dengan sakit, jika kami diuji dengan sempit. Jadikanlah itu semua menjadi penghapus dosa bagi kami, mengangkat derajat kami di sisi dan menjadi tabungan pahala bagi kami di akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah membebankan kami apa yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Jadikanlah kami hari-hari terakhir kami adalah hari-hari terbaik. Hari saat bertemu denganmu adalah hari terbaik kami. Hari di saat kami itu menghadapmu adalah di puncak keimanan dan juga kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu kaum muslimin insyaallah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan di ini. Semoga Bapak Ibu senantiasa dilimpahi rahmat, keberkahan, kesehatan, dan semoga senantiasa dijaga oleh Allah Taala.